Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, menjaga dan meyakini akidah adalah kewajiban. Wajib bagi kita sebagai umat Islam menjaga dan meyakini akidah kita. Jangan pernah ragu sedikit pun dalam ajaran Islam. Pasti akan binasa. Keyakinan yang kuat dalam berislam perlu dalam bimbingan. Artinya bimbingan guru spiritual. Bukan bimbingan guru yang belajar dari buku atau Anda sendiri belajar dari buku kemudian membimbing orang lain tanpa ada bimbingan dari guru. Bahkan ada yang baca buku kemudian mengajar. Ini bahaya. Tidak sedikit ya guru yang tidak bisa menghormati perbedaan, itu tidak sedikit, banyak sekali. Kalau saya mengutip kata-kata Gus Miftah, dolanmu kurang ado, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Artinya ya jalan-jalanmu kurang jauh, kemudian tidurmu terlalu awal, kurang malam tidur, dan kopinya kurang kental. Kenapa? Karena sedikit sekali bergaul. Jadi kalau bicara agama Islam, apapun pilihan guru, kita contohkan apapun pilihan Wali Songo untuk Islam di tanah Jawa ini adalah pilihan terbaik. Jangan pernah ragu. Walau tidak sama dengan Islamnya Timur Tengah, jangan. Nah, kita buka bukti saja. Bangsa Arab berbahasa Arab, tapi tidak akan pernah paham Al-Quran yang berbahasa Arab tanpa dibimbing oleh Kanjeng Nabi. Bahasa boleh Arab, Al-Quran bahasa Arab. Mereka pintar bahasa Arab, berbahasa Arab. Tetapi Al-Quran tanpa bimbingan Kanjeng Nabi tidak akan bisa dimengerti, walaupun sudah berbahasa Arab. Nah, persoalan agama tidak akan pernah berhenti dibahas, karena selalu dibahas persoalan agama seiring tempat dan waktu. Kadang-kadang pada tempat yang berbeda atau waktu yang berbeda, pelajaran agama kemudian dibahas kembali. Mengapa akan ditemukan di sana perbedaan-perbedaan, ketidaksepakatan. Ya. Jadi bagaimana dalam sejarah bahwa Rasulullah menyampaikan hukum agama, menyampaikan Islam kepada murid-muridnya, yaitu para sahabat. Para sahabat mendengar keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, setelah para sahabat ditinggal oleh Rasulullah, di sana kepemimpinan kemudian tokoh agama, pemuka agama adalah para sahabat. Apakah tidak terjadi perbedaan di antara mereka? Jelas ada perbedaan. Tetapi bagaimana dalam perselisihan mereka membentuk kesepakatan. Ya. Contoh, mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Mengumpulkan jadi satu dalam satu mushaf tidak pernah terjadi. Kemudian di zaman sahabat lah baru terjadi. Yang kedua, contoh yang kedua saya contohkan adalah sholat tarawih.
Di zaman Rasulullah, para sahabat melakukan sholat tarawih di belakang Rasulullah itu seperti sholat sunnah biasa. Artinya tidak ada pemimpin, nggak ada pembacaan Fatihah bersama-sama, dan tidak ada pembacaan surat bersama-sama. Tidak ada. Jadi Rasulullah melakukan kegiatan sholat sendiri, sahabat mengikuti di belakangnya. Nah kemudian di zaman Sayyidina Umar memerintahkan ya bahwa fikori'in wahid, dalam satu pimpinan, untuk membacakan Fatihah dan surat oleh satu pimpinan. Jadi para sahabat waktu itu bersepakat akhirnya. Sebagian bersepakat, sebagian tidak, tapi itu kompak, kemudian jadilah seperti sekarang. Sholat tarawih di mana-mana dipimpin oleh satu qori. Itu adalah pilihan waktu itu. Sampai hari ini itu adalah pilihan. Jadi jangan pernah ragu tentang pilihan-pilihan yang ada sampai saat ini. Kalau kita lihat urutan-urutan belajar, jadi Rasulullah mengajar kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in. Siapakah tabi'in ini? Tabi'in adalah orang-orang yang lahir setelah Rasulullah wafat. Ini para tabi'in. Kemudian setelah itu para tabi'in mengajar kepada para tabi'in. Siapakah para tabi'in? Para tabi'in adalah orang-orang yang ditinggal oleh sahabat. Jadi sahabat sudah wafat, kemudian para tabi'in lahir. Begitu seterusnya sampai ke aimatul mujtahidun, kemudian salafus soleh, ulama kholaf, kemudian nyampe ke wali songo, leluhur kita, guru-guru kita, pesantren-pesantren di tanah Jawa, kemudian sampailah pada sekarang. Jadi memegang kitab sekalipun itu dalam bimbingan, bukan berdasarkan kemampuan sendiri, baca kitab sendiri, mentang-mentang sudah bisa kemudian diterangkan tanpa bimbingan, tidak. Ya. Nah ini yang kadang-kadang bisa meragukan kemampuan orang lain dan seterusnya, melemahkan kemampuan orang lain. Ini satu kesalahan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasbir inna wa'dallahi haq wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Yang artinya, bersabarlah kamu, sebenarnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Sahabat salsabilah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ajaran agama itu diterima, ketika ajaran Islam itu dilakukan oleh orang banyak, maka tidak perlu ragu-ragu lagi. Apalagi sudah bertahun-tahun turun-temurun dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Jangan ragu. Karena keraguan itu harus menggunakan bimbingan. Bukan bimbingan berdasarkan kitab. Karena membaca kitab sendiri itu juga berdasarkan bimbingan. Jangan kemudian dengan logikanya menerjemahkan sendiri. Tidak. Ada situasi, dan ada situasi, ada waktu, ada tempat yang berbeda, sehingga semuanya akan menjadi berbeda. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, betapa indahnya di Indonesia ini ada bulan Sya'ban. Kita kirim makanan. Apakah melanggar ajaran Islam? Tidak. Berkirim makanan itu tidak ada pelanggaran ajaran Islam. Kemudian di Idul Fitri kita bersalaman, ada pelanggarannya? Tidak. Barangkali di negara lain tidak ada. Setelah sholat Idul Fitri bersalaman, datang silaturahmi, halal bihalal, dan halal bihalal sendiri adanya cuma di Indonesia, di negara lain enggak ada. Haul, tahlilan. Ya barangkali di sana menyediakan makanan, menggabungkan kerabat yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin merapat. Dan bacaan-bacaannya juga kalimat thayyibah. Kita buktikan. Adakah bacaan-bacaan dalam haul atau tahlilan yang melanggar ajaran agama? Tidak. Maulidan? Tidak ada.
Karena itu semakin baik, mempererat hubungan kekerabatan, mempererat hubungan bertetangga. Dengan cara apa? Mendatangkan, mengundang mereka, kemudian kita suguhi makanan. Kita dapatkan kedamaian. Kita tidak merasakan bahwa sebenarnya kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan persahabatan, kita mendapatkan kesetiaan. Di mana? Dalam semua peringatan-peringatan yang terjadi di Indonesia. Jadi tidak perlu ragu-ragu, walaupun Anda sudah belajar sekian banyak kitab, bahwa pilihan yang telah dilakukan oleh para ulama adalah pilihan terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.